Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah berada di paruh ketiga bulan Sya'ban. InsyaAllah bentar lagi kita masuk Ramadan. Jadi siap-siap untuk masuk Ramadan. Dan kitab kita sudah masuk halaman 92. Betul? Ya, 92. Yang mana lagi, Fahri? 92 paragraf bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ay ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi at-tahsili fi waqtil faraghi wan nashati wa quwwatil badani ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنه تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل ila tafaqquhi wa yanbaghi seyogyanya atau hendaklah ayakhudha nafsahu seorang ahlul Quran memaksakan dirinya hendaklah seorang ahlul Quran memaksakan dirinya bil ijtihad untuk bersungguh-sungguh bil ijtihad untuk bersungguh-sungguh fit tahsil untuk mendapatkan ilmu hendaklah para ahli Quran memaksakan dirinya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu fi waqtil faragh ketika waktu kosong wan nasyat nasyad itu sedang fresh, sedang prima, sedang semangat. Wa quwwatil badan, badan masih sehat, jasmani masih bagus, fisiknya belum sakit-sakit. Wa nabahatil khatir, kecerdasan masih tajam. Wa qillatisy syaghilat, qillatisy syaghilat itu dan masih sedikit kesibukan.
Artinya selama belum banyak kesibukan, badan belum tua, kemudian otak masih segar, belum lemot dia. Tahu lemot? Belum lemot dipikir dia, pakai, gunakan. Selagi badan masih muda, otak masih berpikir kencang, semangat masih kuat, kemampuan indera kita masih bagus, belum ada kendala, belum ada sakit, belum ada gangguan, gunakan untuk belajar. Kenapa? Faqad qala Amirul Mukminin, Sayyiduna Umar Amirul Mukminin mengatakan, telah berkata Amirul Mukminin, imam bagi seorang beriman, bagi semua orang beriman, yaitu Umar ibn Khattab, Sayyiduna Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha beliau. Apa kata beliau? Tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian hukum-hukum agama, dalamilah oleh kalian ilmu-ilmu agama. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi orang-orang besar, sebelum kalian menjadi para pemimpin, sebelum kalian menjadi orang-orang yang diikuti masyarakat, sebelum kalian menjadi tokoh-tokoh. Dah? Ustaz ulang. Jadi hendaklah setiap ahlul Quran memaksa diri mereka sungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Kapan? Waktu masih kosong, belum sibuk, waktu badan masih kuat, semangat masih membara, otak masih cerdas, belum banyak kesibukan. Kalian sekarang apa yang kalian urus? Ada yang ngurus anak, ada yang ngurus bini, ada yang mengurus mencari nafkah, ada memikirkan bayar sewa rumah, tak ada. Mumpung masih tak ada yang menyibukkan kalian dengan semua pikiran itu, gunakan untuk belajar. Kenapa? Sudah tabiat otak kita, dia kalau fokus kepada sesuatu tak bisa dibagi pada yang lain, apalagi laki-laki. Kalau otak kita ini sedang sibuk untuk bekerja mencari nafkah, dia payah untuk dibawa mengaji macam ini. Tapi selama belum ada menyibukkan, fokus betul dan belajar. Manfaatkan betul untuk telaki, manfaatkan betul untuk membaca, manfaatkan betul untuk bertanya. Masih ingat kisah Ibnu Abbas yang kita baca pekan sebelumnya? Dia ajak, yuk kita datang rumah sahabat-sahabat yang lain, mumpung mereka masih hidup, kita tanya hadis Rasul. Yang lain kita bilang, ngapain kita? Kan masih banyak sahabat itu, kapan perlu kan bisa tanya. Ibnu Abbas kemudian datang sendiri, didatangi rumah-rumah sahabat. Kalau ada sahabat itu belum keluar rumah, ditunggunya. Sampai keluar rumah ditunggunya. Dia tak mau ketok pintu, tak mau dia minta izin masuk. Kalau sahabat itu keluar, atau sahabat itu ada kesempatan berjumpa langsung, atau tidak menyibukkan sahabat tadi, baru dia datang bertanya. Para sahabat waktu itu segan. Kata sahabat, mestinya kami datang ke tempat engkau, karena engkau adalah keluarga Rasul, karena engkau orang alim. Tapi kata Ibnu Abbas, enggak, saya mesti datang, saya yang perlu ilmu. Akhirnya kata orang yang diajak Ibnu Abbas tadi, tengok orang itu memang hebat, cerdas akal dia. Dulu enggak ada yang ikut dia, tapi sekarang banyak majelis dia, ramai orang ikut dia. Kenapa? Ada di kepala dia. Apa di kepala dia? Ilmu. Dadanya penuh dengan ilmu. Jadi kalian sebelum sibuk dengan berbagai urusan, hafalkan Quran, hafalkan kitab, isi waktu dengan menguasai kitab. Kenapa? Kalau sudah sibuk besok, mikirkan kuliah, memikirkan bini, memikirkan anak, memikirkan uang masuk, memikirkan urusan dengan tetangga, urusan dengan RT, dengan RW, dengan polisi, dengan dinas perhubungan, segala macam, banyak urusan. Ada yang sekarang sudah bayar pajak motor? Belum? Pajak mobil? Mikirkan token listrik? Ada? Nanti kalian akan terpikir itu semua. Sebelum waktu itu datang, gunakan belajar. Lanjut, makna perkataan Sayyidina Umar tadi, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian
fi kamali aliyatikum wa antum atba'. Ketika keadaan kalian sedang prima untuk belajar, prima tahu? Ketika keadaan kalian paling sempurna untuk belajar, wa antum atba', saat itu kalian masih menjadi pengikut saja, belum diikuti, ngikut je kerja kalian. Sekarang kan ngikut ya kan, ngikut ustaz ya kan, ngikut orang tua, betul. Saat kita masih ngikut aja, kita enggak banyak kesibukan. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian berubah keadaan kalian sadah, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dijunjung, orang-orang yang ditinggikan. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi orang yang ditinggikan, yang dimuliakan, urusan kita sudah mulai banyak. Contoh Ustaz, ngurus keluarga, ngurus yayasan, ngurus pesantren, ngurus ngajar. Pesantren itu banyak urusannya, yayasan banyak programnya. Kalau kalian tengok pesantren itu, kalau kalian rinci sesuatu, pecah kepala kalian mikirkan. Maka sebelum sibuk untuk semua itu, sibukkan waktu untuk belajar. Ketika kalian nanti sudah besar, sudah jadi orang, kalian didengar orang, keluar dari sini itu ilmu. Tapi kalau kalian tak pernah mengisi saat kalian menyampaikan ke orang, bicara ke orang, ini tak ada isinya. Diminta berpikir, tak ada isi pikirannya. Kenapa? Dia kosong. Maka jangan heran kalau ada orang bilang, Pak, alhamdulillah santri kita dah selesai ngapal 30 juz. Apa kata bapak pejabat tadi? Berapa juz lagi itu tinggal gitu ya? Ngerti pertanyaan Ustaz? Kita bilang, Pak, ini santri sudah hafal 30 juz. Apa kata dia? Hebat ya. Berapa juz lagi dia tinggal ngapal tuh katanya. Paham Ustaz? Quran 30 juz enggak tahu dia. Apalagi ngapal Quran. Paham? Nampaknya delay kalian ni. Tahu delay? Jadi kalau orang dia tak pernah berisi agama dalam dirinya, tak pernah berisi ilmu di kepala dia, ketika bercakap tu isinya kosong. Tapi kalau dia dulu rajin belajar, rajin membaca, rajin mentelaah, apa ilmu itu dia kejar, asal dapat sumber ilmu atau potensi ilmu dia kejar, nanti ketika dia jadi orang, dia bercakap sikit aja bermanfaat bagi orang. Dia cakap sikit ya, itu dipegang orang, dihafal orang, ditulis oleh orang. Kalian pernah dengar istilah quote? Kata-kata menginspirasi. Dia pendek tapi ditulis orang, dibuatkan meme, kadang buatkan di baju. Anda tengok kan tu sama baju kaos itu? Ada kalimat itu tak ada makna, tapi ada kalimat itu bermakna. Kenapa orang bisa mengungkapkan kalimat-kalimat singkat bermakna itu? Ininya penuh dengan ilmu. Ininya penuh dengan ilmu, sehingga ketika dia mengungkapkan kalimat sederhana, di dalam itu mengandung banyak pelajaran dan padat makna. Nih, ada ayat penuh tidak? Ini kalau Ustaz tumpahkan banyak air keluar. Tumpah sikit. Tapi kalau ini kosong, apa mau dia tumpahkan? Paham? Kalau kita tak pernah mengisi diri kita dengan ilmu, saat kita bercakap kepada orang, apa yang kita sampaikan? Betul? Kenapa sebagian orang berceramah itu takut? Kenapa sebagian orang ngajar itu takut? Padahal dia dah 6 tahun belajar, 7 tahun belajar, 10 tahun dia belajar. Kenapa dia ngajar itu takut? Ininya kosong. Saat belajar dia terisi. Begitu diminta ngajar, dia takut. Sebab tak ada isinya. Paham? Makanya supaya kalian tak takut, dari sekarang isi. Ngerti kalimat Umar ni? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Hafal? Tafaqahu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Ulang. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Apa artinya? Belajar sekarang juga. Ngerti? Artinya apa? Belajar sekarang juga. Jangan tunggu-tunggu sudah sibuk baru belajar.
Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina, karena kalian, kata Umar, idza sirtum sadatan, ketika kalian sudah menjadi sadah, orang-orang yang diikuti atau menjadi tokoh atau menjadi junjungan, matbu'ina, kalian waktu itu diikuti orang. Kalian ketika itu dipandang orang. Kalian ketika itu menjadi patokan orang. Lalu apa yang terjadi kita? Imtana'tum minat ta'allum, kalian sudah mulai malas untuk belajar, atau kalian sudah mulai tak bisa untuk belajar. Macam Ustaz mau belajar, macam kalian ini susah, tiap malam buka kitab, tiap malam menghafal Quran, tak bisa lagi. Kenapa? Tak sempat lagi, tak kuat lagi badan. Otak tak kuat, badan tak kuat, waktu tak sempat lagi. Kenapa? Kalau Ustaz fokuskan belajar macam kalian, banyak urusan lain yang tak selesai. Paham? Sekarang mumpung kalian tak ada urusan lain, bisa menyelesaikan yang kalian fokuskan saat ini. Ustaz ulang, fa innakum idza sirtum sadatan, karena kalian ketika sudah menjadi para tokoh, jadi orang hebat, jadi junjungan, matbu'in, kalian akan diikuti orang, kalian akan dijadikan sebagai standar bagi orang, kalian akan ditunggu perannya oleh orang. Imtana'tum minat ta'allum, saat itu kalian tak bisa lagi untuk belajar, atau saat itu kalian sudah malas untuk belajar, atau saat itu kalian tak ada kesempatan untuk belajar. Paham? Bisa tak mau, bisa malas, bisa tak ada kesempatan. Mau tapi tak ada kesempatan. Lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian. Lirtifa'i, karena tingginya, manzilatikum, kedudukan kalian. Wa kathrati syughlikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Kan payah kan, sudah jadi menteri tiba-tiba duduk majlis ini, payah kan, malu kan, gengsi. Wa hadha makna qaul al-Imam Syafi'i, dan begini juga makna perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ridha beliau, tafaqqah qabla an tar'as. Tafaqqah, belajarlah kalian ilmu agama, dalamilah ilmu agama, qabla an tar'as, sebelum kalian mengepalai, sebelum kalian mengetuai, sebelum kalian menjadi orang yang diikuti, sebelum kalian menjadi pimpinan. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh, karena kalian kalau sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi ketua, sudah menjadi ikutan, fala sabila ila tafaqquh, tak ada lagi kesempatan untuk belajar. Itu sebabnya kalian itu Ustaz paksa untuk banyak belajar. Waktunya itu dibuat penuh. Bagaimana kalian bisa menghafal Quran, bisa belajar? Waktunya itu sedikit libur. Kenapa? Kalau Ustaz kasih kalian banyak bebas, banyak kosong, di waktu tua kalian sia-sia. Kalian akan merasakan banyak kesempatan habis tak berguna. Ustaz, kenapa tak diberikan kami pilihan untuk memilih apa yang kami mau? Kalian masalahnya belum pernah hidup macam Ustaz. Ada yang pernah usianya 40, sekarang balik 12. Ada yang pernah? Dah pernah hidup 30 tahun lalu, sekarang mau 12. Ada yang begitu? Ada yang pernah menikah, sekarang dia nak nikah lagi, muda lagi. Ada yang pernah? Tak ada kan? Kalian semua tak ada pengalaman hidup macam Ustaz. Maka kalian tak bisa menentukan mana yang baik, mana yang tak baik. Kalian belum ada pengalaman, tak ada takaran mana yang patut, mana yang tidak. Ustaz dah banyak Ustaz alami. Ustaz macam kalian dah selesai. Ustaz 6 tahun santri, tamat SD macam kalian ni, hidup di asrama. Tamat di asrama pesantren langsung ke Mesir, 8 tahun di Mesir, tak dengan orang tua. Ustaz di kampung tu cuma sampai SD je. Setelah SD tak ada lagi di kampung sampai sekarang. Ustaz asli orang Solok, Sumatera Barat. Ustaz orang Minang. Sebelum SD di kampung, sudah SD, SMP di Padang Panjang, SMA Padang Panjang, sudah tu ke Mesir, balik ke Mesir, ke Pekanbaru, sempat ke Padang Panjang, kemudian Pekanbaru, sampai sekarang. Sehingga Ustaz kecil, Ustaz di kampung sedikit, maka orang kampung tak banyak kenal dengan Ustaz. Ustaz tak banyak kenal orang kampung. Kenapa? Banyak habis waktu di perjalanan.
Ustaz dah lalui, dah tahu. Kenapa kalian dibuatkan pesantren macam ni? Ustaz dah tahu gimana pesantren kalau tak macam ini. Kenapa kalian dibuat ngapal Quran dulu, tak dibuat macam sekolah lain, banyak pelajaran macam? Ustaz dah faham. Kenapa? Ustaz dulu pelajaran waktu kelas 1 SMP 30 mata pelajaran. Terbayang 30? Mata pelajaran pesantren 15, mata pelajaran umum 15. Ujiannya ujian lisan, ujian tulisan. Banyak dipelajari, tak banyak tinggal di sini. Kenapa? Sikwa cabang, sikwa capeh kalau bahasa kami. Tahu? Yang seekor terbang, yang seekor lepas. Ada yang dapat kita? Tahu? Kita punya 2 ekor, satu terbang, satu lepas. Apa yang kita dapat? Tak ada. Makanya kalian Ustaz buat tidak banyak mata pelajaran. Fokus ngapal Quran. Makanya sudah ada yang bisa selesai hafal 30 juz, menyelesaikan menghafal sudah 6 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai segera. Amin. Makanya sebelum merubah kurikulum segera selesaikan. Nanti kalau merubah kurikulum payah lagi kalian selesaikan. Sudah berapa juz? 8. Arafah kapan khatam? Tinggal berapa juz lagi? 1,5 juz lagi. Sebelum pulang selesaikan. Ramadan itu kita ruhiyah kita sedang bagus, sedang baik, manfaatkan untuk menghafal betul-betul. Kurangi waktu bermain bercanda selama Ramadan nanti. Ngerti? Sebenarnya kalian libur kalian cuma 10 hari setahun. Untung tahun ini Hanafi kasih agak banyak sikit. Kenapa Ustaz kasih kalian waktu sikit untuk libur? Supaya waktu muda kalian bisa banyak untuk belajar. Karena kalau kalian sudah seusia Ustaz atau sudah tua besok seperti orang tua kalian, tak bisa balik macam ini, tak bisa baca kitab macam ini. Ngerti? Yang orang palas siapa saja? 1, 2, mana lagi? 3. Betul? Jangan mati di lumbung padi. Jangan mati di lumbung padi. Tahu? Tak ngerti? Rasid ngerti? Jangan mati di lumbung padi. Jangan macam burung mati di lumbung padi. Ngerti? Lanjut. Kau tak ngerti habis ngaji nanti tanya Bang Rasidnya. Tanya Bang Rasid nanti. Lanjut. Faslun. Wa yanbaghi ayyubakira biqira'atihi ala syaikhi awwalin nahari li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa yanbaghi, dan hendaklah dan semestinya lah ayyubakira bi qiraatihi, dia gunakan waktu pagi untuk membaca dengan syekh. Pagi itu kenapa kita gunakan waktu baca dengan syekh? Otak kita segar. Belum banyak yang membuat kita sibuk. Belum ada urusan ke sana kemari, belum ada orang nelpon kita, belum ada kita nelpon orang. Baru bangun, ini otak ini kosong, nggak ada kesibukan, nggak ada yang dipikirkan dia fresh. Begitu dia kosong diisi, sama dengan ini. Kalau dia kosong diisi, bisa penuh atau tidak? Tapi kalau dia sudah penuh diisi lagi, tumpah. Betul? Kalau ilmu dia sudah penuh diisi lagi, nggak masuk lagi dia. Kalian pengen ilmu itu ketika dimasukkan dia masuk, atau ketika dimasukkan dia keluar lagi? Luber tahu, luber. Dia keluar lagi. Mau luber atau mau masuk? Maka gunakan waktu terbaik untuk dapat ilmu itu kapan? Pagi hari diantaranya. Awalan nahari. Awalan nahari itu adalah pagi hari. Li haditsin Nabi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, barik, berkahilah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, pada waktu pagi hari mereka,
pada waktu pagi hari mereka. Apa maknanya? Nabi mendoakan semua umatnya yang beramal saleh, yang menuntut ilmu, yang menghafal Quran, yang mengamalkan wirid, yang mengamalkan zikir, fi bukuriha, ketika waktu pagi. Kapan waktu bukur itu? Antara subuh sampai matahari terbit. Kalian coba baca ayat yang ada bukrata wa asila, yang ada bukrata wa asila ujungnya. Satu ayat aja. Ada bukrata wa asila ujungnya. Yang ada bukrata wa asila di ujungnya. Coba, ada bukrata wa asila. Ayat Quran. Ayat Quran. Ayat Quran. Satu saja ayat yang ada bukrata wa asila. Kalau kalian tengok nanti bukrata wa asila itu maksudnya Allah menyuruh kita agar berzikir bukrah waktu pagi. Kapan bukrah itu? Antara fajar dengan matahari terbit. Wa asila, dan nanti ketika sore hari. Dah, lanjut. Jadi waktu pagi itu waktu sangat berkah. Dari segi keadaan otak kita baru bangun tidur, dari segi kesibukan kita banyak berhubungan dengan orang, orang belum banyak berhubungan dengan kita. Itulah sebabnya kalian itu dibuat agar jam 3 atau setengah 4 dah mulai dibangunkan. Kalau bisa sebelum subuh itu kalian sudah mulai menghafal. Kenapa? Tak ada orang nelpon jam segitu. Ada orang nelpon jam segitu? Ada nak orang minta bukakan pintu gerbang jam segitu? Ada nak tamu datang jam segitu? Tak ada. Kita buat acara tu diundang jam 9, untung orang datang jam 10. Faham? Apalagi kalau acara-acara jam 3, jam 4, tak akan ada acara seperti itu. Kita tak sibuk. Wa yanbaghi ayu hafidha ala qiraati mahfuzihi wa yanbaghi alla yu'thira binawbatihi ghairahu fa innal ithara bil qurabi makruhun bi khilafil ithari bi huzuzi an-nufusi fa innahu mahbubun fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil ithari fi ba'dil awqati li ma'nan syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrah wa yanbaghi, dan hendaklah ayu hafiza ala qiraati mahfuzi, dan hendaklah santri menjaga bacaan dari hafalan-hafalannya. Kita dah ngapal, itu jangan biarkan lepas, ulangi lagi. Makanya kalian ada program murojaahnya. Ustaz, dalam seminggu berapa kali murojaah Ustaz? Yang khusus murojaah, bukan hafalan baru. Ada satu hari khusus mengulang hafalan sebelumnya. Kenapa begitu? Supaya kalau kalian tak menghafal-hafal baru saja, yang lama dia hilang. Jangan sampai yang lama lupa, yang baru pun tak ingat. Paham? Supaya yang lama itu tetap kita ingat, ada waktu untuk murojaah. Begitu juga ketika kalian selesai setoran hafal 30 juz, ada murojaah. Supaya apa? Yang lama diulang-ulang terus. Kenapa kita mengulang-ulang terus? Kenapa kita sering mengulang apa yang kita hafal, yang kita tahu? Karena ketika sering diulang, yang kita tahu, yang kita hafal itu jadi dia ingat kuat. Karena sudah tabiat kita, otak nih, dia memorinya bisa kadang-kadang memorinya secepat laptop, kadang-kadang dia lemot betul macam siput berjalan. Sehingga ketika kita menghafal, memahami satu kata aja kadang payah, atau menghafal satu kalimat, apalagi satu halaman, payah. Maka
ketika kita masih ada kesempatan untuk mengulang, ulang. Ketika ada kesempatan untuk menguatkan hafalan, kuatkan hafalan. Karena tak ada orang sekali hafal itu langsung hafal dan tak pernah lupa. Itu jarang manusia macam itu. Ada tapi langka. Kalau macam-macam kita nih, rata-rata sudah 100 kali menghafal, mudah lupanya. Apalagi sekali menghafal cuma. Paham, Bari? Jadi sabar dalam mengulang. Kalian kalau sempat 1 juz atau 1 halaman lah, payah menghafalnya, mengulang-ulang tak juga dapat. Selama kalian baca Quran, pahala dapat terus kalian. Jadi orang hafal Quran ini tak pernah rugi. Dia murojaah kah, dia mengusahakan hafalan baru kah, atau dia mengulang hafalan yang sudah lama kah, atau mengulang hafalan kemarin, hafalan 2 hari lalu, sehari lalu, semakin sibuk dia dengan Quran, makin banyak dapat pahala. Setiap huruf kita baca dapat pahala 10 kali lipat. Tapi orang yang lancar baca Quran, orang bagus Qurannya, dia ketika baca Quran atau ketika menjadi ahlul Quran, ma'as safaratil karamil bararah, bersama malaikat yang dimuliakan Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti kalian? Jadi lancar baca Quran untungnya banyak, lemot baca Quran untungnya tetap banyak, tak pernah rugi. Wa yanbaghi alla yuthira bi naubatihi ghairah, dan hendaklah tidak disibukkan, tidak dia gantikan jatah dia belajar atau kesempatan dia belajar dengan kegiatan lain. Apa maksudnya? Ketika kalian belajar jangan ganti dengan tidur. Tapi mana kitab? Kenapa tak bawa kitab? Hah? Hah? Lupa anak kemarin. Kemarin peci yang lupa. Masih ingat? Peci biru kemarin. Kalau tak amanah dengan barang dikasih Allah di akhirat susah nanti. Kalian semua kalau dikasih barang, dikasih baju, dikasih peci, kasih buku, jaga. Kalau kalian tak jaga, kalian susah ditanya Allah nanti. Mana dulu nikmat yang aku kasih, kalian apakan? Ngerti kalian? Dikasih peci, kasih baju, dikasih kitab, dikasih barang apa saja, jaga. Kalau kalian tak bisa jaga, kalian ditanya Allah nanti. Ustaz tengok di atas banyak pakaian berserak. Yang masih serak itu kalian ditanya Allah nanti. Kenapa baju dikasih orang tua kalian buang-buang? Kenapa baju kasih orang tua kalian rendam lama-lama akhirnya dia busuk, tak bisa dipakai, dia lapuk akhirnya robek? Allah tanya nanti sama kalian. Ngerti? Setiap barang kalian jaga, simpan bagus-bagus. Simpan di lemari kalian, simpan di tas kalian, simpan di tempat yang punya tempat kalian. Jangan serak-serakkan. Kalau kalian serakkan, bagi orang tak manfaat. Kalian akan dihisab oleh Allah. Kalian mau susah di akhirat atau mau mudah? Mau mudah dari sekarang. Jangan nanti sekarang kerja kalian amanah dilalaikan, ketika di akhirat pengen dimuliakan. Tak ada ceritanya macam tu. Paham? Jadi setiap apa yang diamanahkan pada kalian, baik dari orang tua, baik dari pesantren, baik dari yayasan, jaga. Karena Allah yang akan tanya setiap nikmat yang diberikan kepada kalian. Coba baca surat apa namanya? Yas'alunaka 'anin na'im. Surat apa namanya? Al-Hakumut Takasur. Baca. Ha. Summa la tus'alunna yawma idzin, kalian nanti pasti akan ditanya anin na'im. Apa na'im itu? Nikmat-nikmat yang sudah dikasih sama kalian. La tus'alunna, kalian pasti ditanya. Taukid di situ. Taukid itu bahasa kitanya kalimat penegasan. Adalah ada nun di akhirnya. Taukid nun sakilah di situ. La tus'alunna, pasti kalian akan ditanya. Apa ditanya? Semua yang pernah diamanahkan nikmat kepada kalian. Makanya badan ini jaga kesehatan. Jangan buat dia sakit. Sehingga gosok gigi,
potong kuku. Kalau mandi bersihkan setiap lipatan-lipatan badan agar jangan sampai ada gatal, ada nanah, ada daki, akhirnya jadi penyakit di kulit. Pagi mandi, sore mandi. Toilet ada semua kan? Aktif semua kan? Ada yang rusak? Tak ada kan? Toilet kalian tuh jarang pesantren punya macam tu. Makanya manfaatkan betul. Fasilitas sengaja Ustaz buat bagus supaya kalian senang. Para ahlul Quran, penghafal Quran tu dia senang. Tanyalah sama orang tua kalian, macam mana bapak ibu pesantren dulu. Dulu orang pesantren tu kalau segi kulit, kalau tak gatal tak santri kata orang. Yang kedua, makanannya biasanya 20 T. Terung, teri, toge, tempe, pokoknya T ujung di awalnya. Kalian ada makan ayam? Ada makan daging? Makan orang ada? Untung tak makan orang kalian dikasih. Apalagi kalau ada acara-acara di sini. Ngasih bungkus makan. Ya kan? Lanjut. Fa innal ithara bil qurabi makruh. Karena mendahulukan hal-hal yang penting, hal-hal yang tak manfaat makruh. Makruh hukumnya. Bil qurab teman maaf. Karena mendahulukan hal-hal ya dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah makruh. Mendahulukan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah makruh. Ketika kalian misalnya ada soft kosong di soft pertama, itu yang di belakang segera isi. Makruh hukumnya kita bisa isi tapi suruh orang isi. Majulah kamu. Paham? Ketika ada perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita suruh orang dahulu, kita belakangan, itu makruh. Paham? Semua perbuatan baik yang bisa mendapatkan pahala, kita bisa, orang bisa, suruh orang duluan, kita belakangan, itu makruh hukumnya. Ngerti? Bi khilafil ithari bi huzuzin nufus. Bi khilaf, berbeda dengan al-ithar, mendahulukan, memprioritaskan, bi huzuzin nufus, keinginan-keinginan diri kita. Kita pengen makan, orang pengen makan, kita dulukan orang makan, itu bagus. Tapi kita bisa dapat pahala, orang bisa dapat pahala. Kamu jasa pertama, aku biasa kedua, itu makruh. Ngerti? Fa innahu mahbub. Perbuatan seperti itu mahbub, sangat disukai agama. Artinya apa? Mendahulukan orang untuk sekedar memenuhi keinginan kita, itu disukai agama. Termasuk misalnya kita sore main bola, kita ini tiap hari bisa main bola. Ada kawan sekali main bola, pas dihitung 6 lawan 5. Oh, aku kan tiap hari main, dia jarang main, biar dia main, aku nanti main. Itu bagus. Oh, nasi pas dihitung cuma 5, kita ada ber-7. Tadi aku sempat makan, kawan ini belum ada makan sama sekali, yang ke-5 nih. Aku tak usah makan, biar kalian yang makan. Itu ithar, mendahulukan orang seperti itu bagus. Ngerti? Saya kalau duduk di kursi ini memang senang duduk kursi ini. Kalau tak duduk di kursi bisa juga. Cuma atuk-atuk tu, kalau tak duduk di kursi, mungkin dia tak bisa solat dengan senang. Biar atuk tu di kursi, saya tak di kursi. Itu bagus seperti itu. Paham? Hal-hal yang kita senangi. Lalu ada orang butuh juga macam yang kita senang itu, kita dahulukan orang. Itu bagus menurut agama. Maka kalau kalian nanti naik bus, naik kendaraan umum, ada atuk-atuk dia tegak, kalian duduk. Suruh atuk berdiri, duduk, kalian tegak. Itu bagus. Kalau ada kalian antrian, nampak orang tua susah atau orang tua yang sudah payah, kalian masih muda, dia di belakang, kalian depan. Kalau tak ada orang marah, suruh dia ke depan, kalian ke belakang. Biar atuk-atuk itu dulu. Kenapa? Dia tua, dia sudah capek, kalian masih segar. Ngerti? Ada orang hamil, kita antrian, ada depan orang kita, ada orang hamil belakang, kemudian ada anak muda yang lain. Suruh orang hamil duluan baru kita. Kenapa? Orang hamil itu capeknya tak sama macam kita, berat yang dia rasakan tak sama macam kita. Mendahulukan antri macam itu untuk orang dibanding kita, itu disukai agama. Tapi kalau
Yuk belajar yuk. Kamu je dulu, aku nanti dah belajar. Itu tak disuka oleh agama. Ngapal Quran yuk. Kamu je dulu, aku nanti. Itu makruh yang macam itu. Siapa ni? Candy. Siapa nama? Candy. Kenapa sering tidur? Tadi tak tidur siang. Kenapa tak tidur siang? Apa? Tidur sebentar. Tidur aja ketiduran, apalagi tak tidur. Maka kalian siang tu manfaatkan untuk tidur. Sikit lagi. Fa in ra'a asy-syaikh al-maslahah fil ithar fi ba'd al-aqd li ma'na syar'i fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrah. Kalau seandainya guru kita memandang, fa in ra'a asy-syaikh, kalau dipandang syekh oleh syekh, al-maslahah, ada kemaslahatan, fil ithari fi ba'd al-awqat, dalam mendahulukan sesuatu pada sebagian waktu, li makna syar'i, karena mengikut makna-makna yang diinginkan oleh syariat, fa asyara alaihi, lalu dia berikan arahan, dahulukan ini dibanding itu, dahulukan si anu dibanding si anu. Kalau ada guru kita memberikan arahan seperti itu, imtathala amrah, kerjakan perintahnya. Apa maksudnya kalimat yang terakhir ni? Kalau ada guru kita memandang ada maslahah, si anu sekarang patut belajar, si anu tak belajar sekarang, si anu belajarnya pagi, si anu nanti sore. Kalau guru kita memandang ada maslahah, ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan, karena ada makna-makna yang sejalan dengan syariat yang dia pertimbangkan, lalu diberikan arahan, kalian ikuti. Kata Ustaz, saya tak boleh belajar sekarang, tapi nanti sore aja, pagi ini biar si anu dulu. Contoh, ada kawan kita kalau menghafal dia agak lambat, kita menghafal kencang, sehingga ketika merujaah yang lambat didahulukan, yang kencang agak belakangkan. Itu boleh kalian ikut macam itu. Paham? Atau kalian tak diberi kesempatan oleh Ustaz hari ini untuk tasmiyah, yang lain dikasih tasmiyah dulu. Kenapa? Dipandang yang diberi kesempatan ini dia perlu untuk lebih banyak dibanding kalian. Itu boleh kalian ikut macam itu. Itu tidak makruh yang macam itu. Ngerti? Tapi kalau kita sama-sama bisa dapat pahala, kita dahulukan orang, makruh. Makanya kalian kalau ada sok kosong, jangan suruh orang maju, masuk kalian, isi kalian. Paham? Kalau ada kesempatan bisa berbuat baik, orang bisa, kalian bisa, sama bisa dapat pahala, kalian ambil, jangan orang. Itu ada sampah, engkau jangan ambil. Ambil sampah oleh kita biar kita dapat pahala. Ngerti? Ada satu tempat dia itu tak terjaga, kalau kita jaga aman. Orang bisa, kita bisa. Kita yang lakukan, jangan orang. Kenapa? Orang dapat pahala, kita tak dapat. Yang seperti itu makruh. Paham? Tapi kalau sekedar keinginan-keinginan kita dahulukan orang dibanding keinginan kita, itu disukai oleh agama. Jadi poinnya, mumpung sekarang masih muda, masih segar, masih sehat, masih kuat otak, belajar semaksimal mungkin. Jangan tunggu kalau sudah lemot, sudah tua, sudah sibuk, sudah tak bisa lagi belajar, baru pengen belajar. Karena tak ada menyesal itu datangnya belakangan. Tak ada menyesal itu datangnya di awal, selalu menyesal datangnya belakangan. InsyaAllah kita sambung di pekan keempat, mudah-mudahan manfaat. Ustaz tengok nanti Ramadan, kita tengok gimana pelaksanaan Ramadan nanti, karena sebentar lagi kita Ramadan. Tak tahu, entah sekarang terakhir sebelum Ramadan. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.